Hai guys, kembali lagi bersama aku di acara Gelap-Gelapan. Di acara kali ini, aku akan membahas tentang boneka mistis asal Indonesia. Wah, bagaikan kalian punya negara dengan terdapat daftar makhluk gaib di sensus penduduknya? Baiklah, mari kita bahas topik kali ini dan selamat datang di channel di mana horor dan misteri menjadi hiburan. Langsung saja ke pembahasannya tentang boneka mistis asal Indonesia. Yang pertama, pasti kalian tahu dengan wayang golek, yang terkenal dengan karakter wayangnya yaitu cepot yang berwarna merah macam darah. Dulu aku suka sekali melihat acara wayang golek karena lucu, apalagi wayang itu bisa bergerak. Ya kalau digerakin sih. Wayang golek merupakan salah satu dari ragam kesenian wayang yang terdapat dari bahan kayu yang merupakan hasil perkembangan wayang kulit dari keterbatasan waktu supaya dapat ditampilkan pada siang atau malam hari. Wayang golek adalah kesenian yang berasal dari daerah Sunda, Jawa Barat. Wayang golek terbuat dari kayu yang dibuat sedemikian rupa hingga membentuk tubuh layaknya manusia. Pada saat ini, pertunjukan wayang golek digunakan untuk sarana edukasi dan media dakwah. Akan tetapi, dulu pertunjukan digunakan untuk upacara ruwatan. Apa itu upacara ruwatan? Upacara ruwatan dilakukan untuk membebaskan seseorang dari nasib buruk. Selain itu, dulu juga berkembang kisah mistis, di mana bila ada seseorang menonton wayang golek dan menontonnya tidak sampai habis, maka dia akan diikuti wayang golek tersebut. Wah, kebayang gak kalian diikuti oleh wayang golek? Apalagi pada malam hari, ya macam diikuti oleh orang gila tanpa celana. Sungguh mengerikan. Nah, sekarang boneka yang selanjutnya, boneka khas kebudayaan Betawi, yaitu onde-onde. Aduh, jadi lapar. Yang kumaksud boneka dari Betawi itu boneka ondel-ondel. Boneka ini terbilang cukup berat, tapi heran ada aja manusia yang mau memakainya dan menari-nari di dalamnya demi menghibur penonton, padahal saya tahu sekali di dalam sana ada orang yang lagi tersiksa. Boneka besar macam pohon jengkol ini berukuran kurang lebih 2 meter tingginya, dengan khas muka besarnya itu. Juga memiliki cerita mistis di baliknya. Cerita mistis terdapat pada cara pembuatannya. Ya macam pembuatan tapai. Pembuatan ondel-ondel tidak boleh sembarangan. Harus disediakan sesaji berupa bubur sumsum, kembang 7 rupa, dan kemenyan. Ya syukurlah bukan iPhone dan ban kendaraan. Sesaji tersebut dimaksudkan agar pembuatan berjalan dengan lancar dan agar ondel-ondel yang dibuat dihuni oleh sosok roh yang baik. Hingga saat ini ondel-ondel tetap dipercaya ada sosok roh yang menghuninya. Selanjutnya boneka si gale-gale. Adalah boneka mistis yang berwujud manusia laki-laki. Terdapat berbagai versi ya teman-teman tentang asal-usul boneka ini. Salah satunya adalah boneka yang dibuatkan oleh sang raja yang merindukan anaknya, Munggale, yang mati karena peperangan. Konon dalam pembuatannya, para pembuat harus menyerahkan seluruh jiwanya agar boneka tersebut dapat bergerak layaknya manusia. Boneka ini digunakan dalam upacara adat pemakaman di Samosir, Sumatera Utara. Si gale-gale yang menari-nari di acara pemakaman dipercaya dapat menolak bala. Setelah upacara pemakaman selesai, boneka harus langsung dihancurkan. Oke, boneka selanjutnya. Siapa yang tidak tahu boneka yang terdiri dari kerangka dan batok kelapa ini? Boneka ini cukup mengerikan ya. Karena boneka ini lebih tepatnya dibilang nyawa boneka daripada boneka. Dikarenakan tidak mempunyai rupa, hanya kerangka dan batok kelapa sebagai kepala. Boneka yang satu ini sudah sangat populer di kalangan masyarakat. Bahkan boneka ini sudah menginspirasi beberapa cerita film di Indonesia. Wow, ternyata boneka jelangkung ini cukup populer. Boneka ini terbuat dari batok kelapa sebagai kepala dan bambu sebagai tubuhnya. Dulu waktu kecil aku pernah mendengar kisah tentang jelangkung ini, di mana ada orang yang memainkannya dan konon katanya di antara orang itu harus ada yang mengorbankan nyawanya. Wow, cukup mengerikan sekali. Karena hanya permainan, maka nyawa pun melayang. Sungguh mengenaskan.
Jelangkung diduga berasal dari kebudayaan Tiongkok. Chan Langgong, dewa keranjang, atau Chan Lan Si, dewa pelindung anak. Permainan jelangkung digunakan untuk memanggil makhluk gaib. Permainan ini dilakukan oleh 3 orang. 2 orang memegangi boneka dan 1 orang membaca mantra. Tahu kan mantranya? Jelangkung, jelangset. Di sini ada pesta, jelangkung, jelangset. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Jadi pengen pipis. Oke, baiklah. Boneka yang terakhir, yaitu boneka yang hampir sama dengan jenggot, yaitu boneka jenglot. Mungkin boneka ini merupakan boneka yang paling mistis dan menyeramkan. Jenglot diyakini terbuat dari jasad manusia yang tidak diterima oleh bumi. Menurut cerita, pada saat hidup, jenglot adalah orang sakti yang mengamalkan ilmu hitam yang tidak bisa mati dengan sempurna. Banyak orang mengoleksi jenglot karena dipercaya dapat mengabulkan permintaan. Sebenarnya hal seperti ini tidak dibenarkan, karena kalau ingin meminta itu hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu tadi deretan boneka mistis asli Indonesia. Menurut kalian yang paling seram yang mana? Silahkan isi kolom komentar. Ingat, jangan takut akan hal gaib, karena mereka sama seperti kita, ciptaan Tuhan. Oke lah, sampai jumpa dan jangan lupa untuk bernafas.